Nanti yang mau tanya-tanya juga boleh, Kak. Halo Kakak Dewi, stay tune terus ya, nanti akan ada live tentang haid jam 10. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa nih nanti ke konsultasi ke bidan kita. Stay tune terus kakak-kakak semua. 안녕하세요. 우리 엄마가 돼지꼬치 Halo Halo Kak, Kak Cantika. suaraku masuk jelas nggak? di sana? Jelas, Masuk jelas. Kak, masuk. Suaraku jelas di sana? Jelas, jelas. Tapi kok kayak agak tektok ya suaranya? TikTok gimana maksudnya? Kayak suaraku juga masuk ke dalam sana. Barengan gitu ya Kak ya? Tapi udah nggak. Udah hilang, udah hilang. Gimana? Udah hilang? Sudah, sudah. Jelas ya Kak ya? Jelas Kak, jelas.
Halo Kak Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Apa kabar nih Kak Cantika? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gimana nih Kak? Kesehariannya ngapain aja nih? Kalau boleh tahu. Sehariannya aku lagi lanjut studi profesi bidan, gitu Kak. Oke. Terus apa lagi ya? Ya sering ngisi-ngisi juga jadi narasumber gitu. Kalau misalkan emang ada panggilan biasanya di weekend ya. Itu biasanya hari-hari aku diisi dengan aku ngisi-ngisi acara sih. Sibuk banget ya Kak ya? Biasa aja. Nah, terima kasih loh Kak menyempatkan buat sahabat-sahabat Razi bisa berkonsultasi nantinya. Dengan Karena senang hati banyak juga. sekali nih. Mm-mm. Banyak sekali nih customer saya yang mengeluh tentang haid gitu Kak. Oke. Ini kayaknya keluhan aku pribadi juga ya. Jadi mungkin di sini aku bukan bukan lebih pinter dari teman-teman. Mungkin teman-teman pun kalau emang mau sharing atau punya ilmu lain pun juga boleh banget sharing ya Kak ya. Jadi mungkin nanti di sini Boleh dong Kak. aku bakal sharing terkait keilmuan yang udah pernah aku dapat, pengalaman aku mengatasi beberapa klien terkait gangguan haid juga, dan terutama aku sendiri pun dalam 3 tahun belakangan ini aku kayak neliti diri aku sendiri, bagaimana terkait haid aku, kenapa sih aku juga orang yang nyeri perut ketika haid, terus gimana sih cara ngatasinnya. Jadi keluhan-keluhan mungkin yang semua aku menggak teman-teman ya. Atau ada panggilan lain untuk followers Manja Razi Kak? Sahabat Razi. Sahabat Razi, oke aku sahabat Razi aja. Iya. Ya jadi mungkin yang sahabat Razi rasain juga pernah kurasakan beberapa gitu kan. Mungkin aku pun juga udah banyak lah, nanti kita cerita aja ya. Ini aku intermezzo aja nih. Iya, nggak apa-apa nih Kak. Oke, jadi pokoknya boleh banget nanti teman-teman mau sharing apapun, kayak misalkan emang teman-teman juga punya ilmu yang sudah pernah didapat mungkin dari ahlinya pun juga boleh banget di-sharing ke kita. Jadi kita belajar bareng ya Kak ya. Belajar bareng, kita sharing bareng di sini ya Kak ya. Iya. Sekaligus memecahkan masalah haid. Benar. Kalau Fitri boleh tahu nih Kak, Kakak ini dari tergabung di Bidan Desi ya Kak ya? Iya. Itu kegiatannya apa sih Kak? Kegiatannya ya seperti bidan. Kita melayani konsultasi kehamilan, kita melayani konsultasi program hamil, yang pasti kita juga membantu persalinan, itu tugas utama bidan gitu. Dulu aku kan memang belum menjadi seorang lulusan bidan ya, jadi di sana aku kayak cuman asisten pendamping persalinan, asisten-asisten aja gitu, yang dimana ya ketika aku sudah mendapatkan ilmu sejak lama, kurang lebih aku udah 6 sampai berapa tahun ya, 10 tahunan lah dari aku kecil gitu. Aku melihat terus bidan desi, aku gimana, jadi aku sampai tahu gimana caranya bidan desi itu komunikasi dengan orang lain, bahkan katanya aku itu sangat mirip sekali dengan beliau ketika aku konsultasi, karena apa yang diomongin beliau itu apa yang aku ungkapin lagi ke klien-kliennya gitu. Ibaratkan halo Kak, ini sinyal siapa nih ya? Halo? Halo Kak? Gak bisa ya? Sebentar ya Kak ya. Sabar ya sahabat Razi, mungkin sinyalnya Kak Cantika lagi error. Ya keluar. Kita undang lagi aja ya Kak Cantikannya. Mana? Nah ini.
Oke, sorry Kak, ya ampun sinyal aku ternyata. Iya Kak, nggak apa-apa. Kirain sinyal Gimana, Kakak. gimana? Iya, jadi apa namanya? Bahkan aku itu sempat dibilang kayak mirip Bidan Desi dalam cara komunikasinya kayak gitu kan, karena ya sudah bertahun-tahun nih gitu aku selalu mendengar, melihat apa yang beliau katakan, ya jadinya karena aku pun sekarang jauh di Surabaya, aku melayani konsultasi online gitu. Jadi setelah mungkin klien-klien yang sudah bertemu Bidan Desi tapi masih kayak ada yang ingin ditanyakan nih, atau mungkin di hari-hari tertentu kayak kok ada suatu keluhan, itu biasanya chatnya ke aku kayak gitu. Jadi aku bagian online-nya karena jauh ya. Iya. Jadi basicnya Kakak Catnika ini di kesehatan ya Kak ya? Iya, di kesehatan, dan aku memang bidan. Minatnya udah dari dulu tak Kak, gimana Kak? Minatnya iya kayak dari kecil sih. Sebenarnya dari kecil aku pengen banget ya dokter anak. Terus ganti pengen dokter SPOG, ternyata setelah aku sholat istiqoroh, setelah aku mempelajari lebih dalam, ternyata impian dan cita-citaku kayaknya lebih mengarah ke kebidanan gitu. Karena mungkin di sini bertanya-tanya ya, bedanya bidan sama dokter SPOG itu apa? Sebenarnya arahnya kita sama gitu ya, fokusnya ke kandungan, ke kebidanan, ke perempuan. Tapi bedanya adalah bidan di sini pakai yang namanya pendekatan midwifery approach atau social approach. Oh ya Kak, sebelumnya ini kan maaf banget nih, ada tukang yang lagi kerja. Tapi keganggu nggak ya? Oke. Enggak kok, enggak Oh keganggu. enggak ya? Enggak terlalu terganggu sih Kak, tapi masuk juga Masuk. Oke, suaranya oke. itu. Iya. Karena emang kenceng banget aku ya dengernya kayak kurang nyaman, gak enak banget ya. Nah jadi kalau bidan itu pendekatan social approach atau midwifery approach, jadi kita kayak benar-benar berpusat kepada perempuan untuk apa namanya pelayanannya, asuhannya. Terus juga kita itu fokus ke nggak cuma ke biologis doang atau ke tubuhnya doang, tapi kita juga ke psikologisnya, sosialnya, budayanya, kulturalnya, bahkan ke spiritualnya pun kita benar-benar memperhatikan kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya kalau yang pendekatan social approach atau midwifery approach. Tapi kalau yang medical approach yang dokter SPLG itu, beliau itu memang pendekatannya ke biologis, karena apa namanya, beliau itu tuh kayak mendiagnosis apa-apa saja yang memang ada sesuatu hal di tubuh perempuan, seperti itu. Istilahnya kayak apa ya, kita tuh kolaborasi gitu loh Kak. Jadi kalau untuk masalah promotif preventif di awal itu biasanya bidan nih yang maju duluan gitu ya kan. Misalkan ketika bidan itu nanti kok kayaknya ada sesuatu hal yang memang kita di luar batas kemampuan kita yang kita butuh menggunakan teknologi seperti itu. Nah biasanya kita kolaborasi dengan dokter SPOG untuk lebih lanjut seperti itu. Mungkin sudah agak lebih paham ya Kak perbedaan dokter SPOG dan bidan itu. Agak paham Kak. Intermezzo yang sangat berguna sekali Kak buat saya, juga buat teman-teman sahabat Razi. Sudah? Oke, boleh kita mulai ya Kak ya? Boleh banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Razi yang ada di rumah? Saya berharap sahabat Razi dalam keadaan baik ya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitrisya. Saya di sini akan selaku host. Dan perkenalkan, di sini ada juga kakak narasumber. Namanya adalah Kakak Cantika Desra. Halo Kak. Halo Kak Fitri. Nama saya Fitri ya Kak ya. Mungkin boleh disapa dulu sahabat Razi yang ada di rumah Kak. Halo sahabat Razi, makasih banget nih yang udah ngeluangin waktunya. Sekarang hari apa ya? Selasa, Rabu sih? Kok aku jadi nggak tahu hari. Hari Selasa ya. Hari Selasa. Makasih banget nih di jam-jam segini, mungkin jam-jam yang lagi kerja atau mungkin jam-jam yang lagi istirahat untuk ibu-ibu yang di rumah tapi masih mau nih berdiskusi dengan kami bersama, sharing-sharing dengan kami bersama yang meluangkan waktunya untuk mencari ilmu, karena Al-Quran pun juga sudah mengatakan tuntutlah ilmu setinggi langit, tuntutlah ilmu ke negeri Cina, bahkan tuntutlah ilmu dari kita lahir, dari malah sebelum lahir kita udah bisa belajar ya sampai kita nanti meninggal. Jadi aku acungin jempol banget, aku doain untuk semua teman-teman sahabat Razi yang hadir pada pagi hari ini dan termasuk tim-tim dari Manja Razi ya. Semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran dan keberkahan. Semoga sharing kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Kak ya. Walaupun kita jauh nih. Amin.
Iya, terima kasih Kak Cantika. Sedikit saya jelaskan nih tentang Kak Cantika. Beliau adalah CEO founder dari @bidandesi dan @miscompany.id. Dan sekedar info nih, Kakak Cantika Desra ini adalah duta favorit FK di UNER tahun 2019. Ya ampun, berprestasi sekali ya narasumber kita salah satu Amin. ini. Baik Kak, kali ini kita akan membahas tentang haid ya Kak ya. Bener Tentunya banget. banyak sekali wanita yang mempermasalahkan tentang haid ini Kak. Tentunya untuk masalah keluhan tentang telat haid atau haid dikarenakan keputihan juga berpengaruh ya Kak ya. Iya. Sebelumnya saya tanyakan dulu ke Kak Cantika. Sebelumnya Kakak sudah pernah mencoba banjarazi ya? Sudah. Mungkin bisa diceritakan gimana rasanya? Oke. Ini Oke, Kak, aku bisa yang diceritakan. jujur nggak apa-apa ya. Iya, Oke. nggak apa-apa Kak, jujur. Jadi apa namanya pas pertama kali dikontak Banjarazi, apa sih aku langsung cari tahu, wah pas banget nih. Jadi kebetulan memang aku itu juga mengalami keputihan kayak gitu ya Kak. Tapi ini keputihan aku memang dari kecil banget, dan ternyata pas aku konsultasi ke dokter itu keputihan hormonal bawaan dari tubuh aku gitu. Jadi waktu kecil aku punya suatu penyakit dan aku tuh sempat disuntikan suatu obat gitu. Nah kayaknya ya suntikan obatnya itu salah satunya itu kayak mempengaruhi metabolisme hormonal aku, yang dimana kayaknya hormonal estrogen aku agak meningkat nih. Akhirnya aku selalu keputihan setiap hari, tapi menurut aku masih batas normal dan nggak ada gangguan gitu. Jadi ini aku spill sedikit ya, yang namanya normal itu menurut kita adalah sesuatu hal yang tidak mengganggu diri kita, kayak gitu ya. Nah terus pas aku tahu, wah ternyata Banjarazi ini semacam herbal gitu ya, kayak herbal untuk salah satunya mengatasi keputihan. Ya udah, aku coba order ke kakaknya, dan inilah minusnya aku Kak, jeleknya aku adalah aku itu orang yang paling nggak suka minum obat sebenarnya, atau yang dimakan entah herbal entah apa gitu, karena memang di mindset aku kayak aduh ribet banget sih kayak gitu, tapi nggak apa-apa itu aku coba. Jadi aku tuh cuman bertahan berapa hari ya, kayak 2 hari lupa minum lagi, terus lupa lagi minum lagi, jadi seingatnya aku. Nah tapi dan yang aku baca juga kalau nggak salah Banjarazi itu juga mengurangi nyeri haid ya. Iya kan? Mengurangi nyeri haid. Mengurangi nyeri haid, bahkan bonusnya menghilangkan kayak gitu. Nah sengaja tuh aku beli Banjarazi pas waktu aku 14 hari kayaknya sebelum mau haid. Jadi kan kayak wah pas banget lah pokoknya waktunya. Nah terus untuk masalah keputihan aku, alhamdulillah aku ngerasa sudah agak mendingan dibandingkan sebelumnya kayak gitu pas aku minumnya ya. Nah tapi aku masih penasaran nih, hilangnya itu kayak gimana sih? Karena memang kalau menurut aku apapun hal itu ya, kalau kita nggak konsisten pasti hasil aku juga nggak maksimal. Kalau menurut aku pribadi kan, jadi kayak aku mungkin mungkin karena diri aku sendiri nih yang memang belum maksimal juga untuk meminumnya kayak gitu kan. Nah untuk masalah nyeri haid di sini, aku itu tipe orang yang nyeri haidnya nggak sampai pingsan sih, karena aku tuh bisa lebih berdamai diri sendiri, tapi menurut aku sakit banget, bener-bener mengganggu aktivitas kayak gitu. Ini sedikit cerita juga nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, sharing-sharing gitu. Siap, sharing-sharing gitu ya. Jadi aku memang mempunyai permasalahan nyeri haid ini dari awal aku menstruasi. Aku itu haid itu pas di umur 12 tahun. Kalau tidak salah 12 tahun, mulai dari situ aku kayak ngalamin nyeri haid. Waktu itu awalnya biasa-biasa, kok sampai kesini beberapa tahun kemudian kok makin nyeri gitu kan. Nah pada akhirnya karena aku biasa untuk menghealing beberapa klien terkait persalinan kehamilan karena mengatasi nyeri persalinan ya kan, aku mikir lah, aku kan biasanya kan selalu afirmasiin, selalu healing orang-orang, kenapa nggak aku coba nih ke diri aku ya kan. Akhirnya aku cobalah teknik healing terapi, teknik self healing, teknik komunikasi lah, simpelnya afirmasi ke diri sendiri terkait nyeri haid aku. Alhamdulillah lebih berkurang. Tapi memang ya namanya kontraksi atau nyeri haid itu tuh masing-masing orang beda skalanya gitu loh Kak. Dan kadang orang ada yang kuat banget sama nyerinya untuk nahan, ada yang bener-bener nggak kuat sampai pingsan, itu kan ada ya. Tapi alhamdulillahnya aku nggak sampai pingsan. Tapi sempet pas kalau nggak salah di tahun lalu di bulan Desember tuh, setahun yang lalu, tahun 2020, di akhir 2020 tuh aku pertama kalinya ngerasain haid yang super duper luar biasa sakitnya, sampai aku mau nangis, bahkan aku pengen teriak gitu. Tapi ya kan malu ya teriak di kosan gitu.
Tapi kayak udah aku coba tarik nafas, aku coba berdamai, tapi tetap aja masih agak susah. Di situ ya menurut aku titik terendah aku ketika nyeri haid. Nah, pada suatu hari aku balik ke Bekasi, kan aku juga kerja sama dokter SPOG, aku penasaran nih sama diri aku, karena kan aku juga melakukan penelitian terhadap diri aku sendiri ya. Aku penasaran kan selama ini aku neliti dari luar doang nih. Dari luar dan hanya perasaan, rasa-rasa aku doang kan ya, rasa gak enak, rasa nyeri, rasa gak nyaman. Nah, aku penasaran gimana sih bentuknya rahim aku gitu di USG. Sampai dokternya tanya, emang kamu ada apaan? Nyeri haid, dokternya itu mah biasa. Ya dokter memang biasa, tapi aku penasaran aja sama rahim aku kayak gitu kan. Ya udah aku USG. Dan ternyata teman-teman, aku itu didiagnosis mengidap yang namanya adenomiosis. Adenomiosis itu apa sih? Adenomiosis itu bahasa simpelnya aja ya, kayak bahasa awamnya. Jadi ketika kita meluruh, dinding-dinding rahim kita itu meluruh, akhirnya kan haid ya. Nah, biasanya itu ada lapisan endometrium atau lapisan dinding rahim itu yang juga ikut meluruh. Tetapi aku di sini itu nggak meluruh yang lapisannya aku ini, yang lapisan tipis ya, malah menjadi satu di salah satu bagian rahim aku. Nah, itu yang ngebuat sakit haid kayak gitu, yang buat nyeri haid di situ ternyata kata dokternya. Dan terus aku makin tahu dong, oh alah ternyata seperti itu. Dan terus aku tanya, dok gimana cara nyembuhinnya kayak gitu kan ya. Aku penasaran, walaupun aku emang udah punya ilmunya, tapi aku pengen tanya lagi. Ya caranya gampang, cuman satu. Kenapa dok? Kamu nikah. Loh, kok kayak gitu? Aku penasaran ya. Walaupun aku udah tahu sih memang gitu. Kenapa sih nikah teman-teman? Karena sebenarnya bukan hanya nikahnya doang. Ketika nikah kita kan menjadi pasangan yang halal ya. Ketika kita menjadi pasangan yang halal, kita kan bisa berhubungan ya, berhubungan seksual. Nah yang dimana ketika kita berhubungan itu kan nanti emang kalau emang kita dapat rezeki dari Allah kita hamil ya. Nah ketika hamil ini kan proses hormon kita, hormon estrogen, progesteron dan lainnya kan terhambat ya. Ya kan, dia membutuhkan hormon-hormon yang diperlukan untuk kehamilan saja. Nah, yang dimana ketika kita sudah lahir, hormon itu yang tadinya di stop, nah terus kan keluar lagi. Nah, keluar hormonnya itu jadi hormon yang seimbang kayak gitu. Makanya mungkin teman-teman sahabat Majarazi di sini pun juga pernah ngalamin kayaknya yang udah pernah berhubungan seksual atau yang sudah menikah yang tadinya mungkin nyeri haid, terus tiba-tiba nggak nyeri. Biasanya pun aku akhirnya tanya dong kak ke beberapa klien aku yang udah nikah, sebelumnya ini nggak bun, ini nggak bu, sakit nggak, nyeri haid nggak? Iya, tapi pas aku udah nikah, pas aku udah berhubungan, pas aku udah punya anak, tiba-tiba menghilang gitu aja. Dan ternyata emang bener yang dikatakan dokter itu memang, dokternya nggak asal ngomong, tapi memang menurut penelitian seperti itu. Dan menurut, akhirnya kan aku baca lagi ya, terkait adenomiosis itu apa. Oh, ternyata bener ya, nyeri haid itu ternyata dibagi jadi dua gitu loh kak. Namanya kita sebut dysmenorrhea kalau bahasa medisnya, dysmenorrhea primer sama dysmenorrhea sekunder. Nah, kalau dysmenorrhea primer ini tuh nyeri haidnya itu dari dia awal haid, namanya menarche, pertama kali dia dapat haid, itu tuh biasanya cuma berlangsung sekitar 6-24 bulan atau 6-2 tahun doang. Nah, itu tuh masih dikatakan normal. Nah, tapi ada yang namanya dysmenorrhea sekunder. Dia itu lebih dari 2 tahun nyerinya, dari 2 tahun pertama kali dia haid, dan disertai gejala-gejala atau sesuatu hal terkait penyakit pada organ reproduksi kita, kayak gitu. Nah, tapi kan untuk ini kita nggak tahu, nah makanya itu yang aku bilang tadi, pentingnya kita untuk screening sejak dini terkait rahim kita, walaupun mungkin kita nggak ngerasa ada suatu masalah, tapi kalau aku pribadi ya, aku orangnya kepoan aja, aku pengen belajar gitu. Dan memang ketika didiagnosis itu tuh gak enak banget ya, walaupun aku seorang bidan, di situ aku kayak merasakan diri gimana caranya aku juga jadi seorang pasiennya beliau. Ya ampun, didiagnosis itu emang bener-bener gak enak banget ya, bunda-bunda semua, sahabat Majarazi semua tuh kayak, ya ampun, iya nggak ya nanti kalau aku nikah aku bisa punya anak nggak ya, masa iya sih kayak gini, walaupun aku udah punya ilmu kayak gitu, tapi memang didiagnosis tuh nggak enak. Tapi kembali lagi, apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Semuanya itu ada dikendalikan oleh pikiran kita, bener nggak kak? Pikiran. Ya kan? Bener-bener. Nah, jadi jangan overthinking ya, benar. sahabat Razi di rumah. Oke, aku sedikit cerita lagi ya. Nah terus 3 bulan atau 4 bulan kemudian aku coba USG lagi. Gimana dok? Kayak yang kemarin dokter diagnosis masih ada nggak? Kok udah hilang? Dokternya kaget. Padahal dokternya nyuruh aku kayak minum suntik KB 3 bulan
tapi selama 1 bulan berturut-turut kayak gitu. Ini kalau aku bahas lagi kenapa kayak gitu panjang ya. Ini aku sekilas aja. Tapi aku nggak milih kayak gitu karena aku nggak mau hormonal aku keganggu ya kan. Nah di situ aku cuman pakai komunikasi rahim. Aku komunikasi terus, ngajak ngomong aja rahim kayak kita ngajak ke orang lain. Ayo rahim, kamu sehat, kamu kuat, kamu kan nanti jadi rumah pertama untuk anak-anak aku ya. Jadi mohon dong, ayo dong kita kerjasama yang baik untuk kita sama-sama meluruh pada waktunya, kayak gitu. Kalau meluruh, kalau emang kamu ingin meluruh sakit nggak apa-apa, aku terima. Tapi sakitnya kamu semoga ngebuat nyaman aku ya. Paham nggak tuh? Sakit tapi nyaman gimana tuh? Kerasa sakit tapi kitanya tetap merasa nyaman-nyaman aja. Nah, yaudah aku pakai komunikasi rahim dan dokternya kayak kaget, loh kok hilang ya adenomiosisnya kayak gitu. Nah jadi pertama itu komunikasi rahim dan pas aku ketemu Manja Razi juga pas aku coba alhamdulillah nyeri haid aku emang masih berasa ya, tapi itu masih lebih kayak yaudah bisa lanjutin aktivitas. Dan biasanya aku nyeri haid itu tuh hamil 1 minggu sebelum haid. Itu namanya dysmenorrhea sekunder teman-teman. Jadi emang orang-orang dysmenorrhea sekunder yang tadi sudah didiagnosis oleh dokter, dan yang kedua adalah biasanya nyerinya itu tuh bukan di hari pertama, hari kedua, bahkan berminggu-minggu sebelumnya udah nyeri. Nah pas aku pakai Manja Razi, aku seminggu sebelumnya aku nggak ngerasain haid, cuman kayak ngerasa oh, oke, pinggang aku pegel, biasanya tanda-tanda nyeri haid gitu kan, tapi nggak yang paling parah banget. Dan aku nyerinya cuma di hari pertama doang. Gitu sih Kak. Sharingnya banyak banget ya terkait testimoni Manja Razi. Tidak apa-apa Kak, itu ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi sugesti diri sendiri itu perlu ya Kak ya? Sangat perlu banget, parah. Keren banget deh, sugesti diri sendiri, afirmasi diri sendiri tuh. Oke, ngerti ya sahabat-sahabat Razi yang ada di rumah dari penjelasan dari Kak Cantika. Nah selanjutnya aku mau ngingetin nih buat sahabat Razi yang ada di rumah, nanti kalau bisa sharing-sharing tentang keluhannya bisa ditulis di kolom komentar. Oke? Nah sebenarnya saya ingin bertanya nih Kak, siklus menstruasi yang dikatakan normal itu seperti apa sih? Oke, ini jadi aku sudah membaca beberapa jurnal penelitian ya, dan aku juga sinkronkan terhadap apa yang sudah pernah aku dapatkan. Jadi kalau bisa aku simpulkan, siklus menstruasi yang tidak normal itu seperti apa ya? Jadi itu yang biasanya tuh kalau siklus normal tuh dikatakan siklus panjangnya itu 21 hari sampai 35 hari. Nah, biasanya kalau orang yang kurang dari itu atau lebih dari itu biasanya ada sesuatu hal. Tapi belum tentu mikirnya yang enggak ya. Cuman mikirnya, oh ada sesuatu hal. Tapi belum tentu ada sesuatu hal gitu loh. Jadi ini waspada ya, cuman waspada aja. Terus juga lama menstruasinya itu biasanya 3 hari sampai 7 hari. Kayak gitu. Untuk jumlah darahnya biasanya itu kalau dipakein mili sekitar 10 sampai 80 mili. Atau kan gimana sih cara ngitung milinya ya enggak? Itu kita pakai pembalut aja. Kita biasanya itu 2 sampai 6 kali ganti pembalut setiap hari, itu masih dikatakan normal dengan intensitasnya kayak cuman bercak setengahnya, seperempatnya. Yang penting nggak sampai full 6 pembalut atau 4 pembalut kayak gitu. Gitu Kak, kalau itu yang dikatakan normal. Kemudian kalau tidak normal biasanya kayak gimana Kak? Nah, yang tidak normal itu kalau misalkan kita nih tiba-tiba keluar bercak atau keluar haidnya di luar dari siklus kita. Kak, siklus itu apa sih dikatakan siklus menstruasi? Ya kan, siklus menstruasi itu ketika kita haid sekarang, mau ke haid selanjutnya lagi, itu namanya siklus. Kayak misalkan aku haid sekarang tanggal 28 Juni ya. Nah, nanti aku haid lagi misalkan di tanggal 30 Juli. Nah, itu tuh berapa panjangnya? Itu namanya siklus. Nah, tapi kalau di antara situ misalkan aku udah haid nih tanggal 28 ditambah 7 hari aku haid. Nah, tiba-tiba kok di hari ke 15 misalkan dari awal pertama kali aku haid aku dapat lagi, itu biasanya kita harus waspada juga. Ini kenapa gitu? Biasanya sih mungkin karena stres, karena makanan yang kurang baik kayak gitu. Tapi mungkin di situ kita bisa waspada. Ini tuh setiap bulannya seperti ini atau enggak sih? Nah, terus juga kayak misalkan perdarahan kita itu sangat-sangat berlebihan yang aku bilang tadi, lebih dari 80 mili atau 100 mili, yang dimana menurut kita nggak wajar aja gitu haidnya. Kayak misalkan, kok kayaknya aku baru ganti 1 jam, kok udah penuh lagi ya? Kok aku udah ganti 2 jam, aku udah penuh lagi ya? Kayak gitu. Dan terus
yang apa namanya yang tidak normal itu ketika teman-teman ngerasain nyeri haidnya itu sangat-sangat mengganggu aktivitas yang aku bilang tadi. Bener-bener ngerasa, wah kacau parah, bener-bener bahkan pernah sampai pingsan, bener-bener apa ya, Halo, halo Kak. halo, Iya, iya ya, sinyalnya gimana? udah nyambung lagi kok Kak. Boleh diteruskan? Oke, ya jadi itu Kak, kalau yang tidak normalnya seperti itu, secara garis besarnya ya. Oke, ini saya mempunyai kisah dari customer juga. Gimana sih Kak cara mendiagnosa penyebab haid yang tidak lancar sama nyeri haid itu kayak gimana? Cara Ciri-cirinya cara gitu. kita tahu apa namanya haidnya nggak lancar ya, Iya, dan nyeri haid ya. Oke, oke. jadi untuk sahabat Panjarazi semua di sini, terutama yang perempuan ya, aku saranin coba sekarang teman-teman habis ini deh, habis kita diskusi ya di sini, nanti bisa di-download di App Store atau di Google Store terkait kalender haid gitu. Entah My Calendar, entah Flow, entah apapun itu, kalau aku pakai My Calendar. Nah, di situ kita itu bisa tanggalin tanggal kita haid kayak gitu. Jadi otomatis secara langsung dari pihak aplikasinya kayak ngasih tahu, oh ya tanggal subur kita sekian, tanggal haid kita lagi sekian. Jadi kita nggak usah ribet-ribet kayak zaman dulu pas aku SD SMP tuh aku kayak nadain sendiri di kalender ya kan. Dulu kan masih belum tahu Oke. kalau ada aplikasi ya Kak. Nah, kita mengetahui haid tidak teratur yang tadi aku bilang tadi, kalau misalkan siklusnya tadi yang normal kan itu 21 hari hingga 35 hari ya Kak. Nah kalau misalkan kok siklusnya cuma 14 hari ya, 14 hari aku haid, kok 14 hari kemudian lagi aku haid lagi, kok cepet banget kayak gitu. Baru 7 hari misalkan kayak gini, baru 7 hari kelar, kok tiba-tiba di tanggal 14 ya, misalkan aku haid tanggal 1, biar gampang ya. Terus aku berarti tanggal 7. Nah, di tanggal 14-nya itu kok aku haid lagi. Nah, itu yang tanda tanya kayak gitu. Jadi ketika kita memakai kalender online atau kita ngebuat kalender sendiri ditandain, itu kita bisa tahu nih berapa rata-rata siklus haid kita setiap bulannya. Coba teman-teman rata-ratanya sekarang udah bulan Juni kan, bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu rata-rata berapa dapatnya gitu ya, ditambahin aja dibagi bulannya gitu. Kalau memang masih dalam 21 sampai 35 itu masih normal. Nah, biasanya juga teman-teman kayak ngerasa apa ya? tanpa kita tandain biasanya wanita tuh feelingnya sangat tinggi ya, sangat kenceng ya. Jadi tuh Iya. tahu kayak Karena kok main perasaan ya Kak ya. iya, jadi kayak ngerasa kok tubuhku kayak ada sesuatu hal ya, kok kayak ada yang nggak enak, kok kayak ada sesuatu yang bermasalah. Sebenarnya apa yang teman-teman rasain itu teman-teman lebih hebat sebenarnya daripada bidan atau dokter kayak gitu, karena emang tubuh kita ya punya kita sendiri, bukan punya orang lain, harusnya kita yang lebih tahu gitu sih Kak. Kalau untuk gimana cara kita tahu haid kita lancar atau enggak, terus juga yang tadi aku juga pernah bahas sebelumnya, untuk durasinya itu tuh biasanya 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari ini yang benar-benar entah bercak sampai selesai gitu ya. Jadi bukan cuman haid yang banyak doang, tapi benar-benar dari awal bercak sampai benar-benar bersih itu biasanya 3 sampai 7 hari kayak gitu. Terus tadi apakah untuk nyeri haidnya kenapa? Untuk penyebab nyeri haidnya itu kayak gimana sih Kak? Nah, gini yang tadi sudah pernah aku intro di awal tadi yang sudah aku ceritain ya. Jadi penyebab nyeri haid itu ada 2 teman-teman. Sebenarnya kalau secara garis besarnya penyebab nyeri haid itu adalah kontraksi rahim atau otot-otot rahim itu untuk mengeluarkan lapisan dinding rahim yang luruh. Ya kan, yang tadi aku bilang kalau aku tadi itu namanya dysmenorrhea sekunder, yang dimana dysmenorrhea sekunder didiagnosis namanya adenomiosis, yang dimana yang harusnya tadi lurus sel-selnya ini malah menumpuk di dalam rahim, itu namanya adenomiosis. Nah, untuk penyebab nyeri haid tadi intinya seperti itu, tapi kita ada 2, namanya adalah dysmenorrhea sekunder, primer dan sekunder. Kalau primer itu seperti apa sih Kak? Yang tadi aku bilang, dia itu nyeri menstruasinya itu normal, tapi tanpa disertai kelainan daerah kewanitaan kita gitu. Nah biasanya ini dirasain untuk sahabat Manjarazi dari awal
haid menstruasi dapat pertama kali ya di umur misalkan 12 tahun itu berkisar 6 sampai 24 bulan doang, tapi habis itu ya udah biasa lagi atau mungkin muncul di beberapa kali haid doang, nggak terus-terusan. Nah, kenapa sih kok kita kayak nyeri haid gitu ya, Kak? Emang faktor penyebabnya apa kayak gitu? Itu tuh karena hormon dalam tubuh kita tuh ada namanya hormon prostaglandin. Itu tuh yang meningkat. Sebenarnya hormon prostaglandin itu bagus untuk meluruh, tapi karena dia sangat-sangat tinggi, akhirnya itu nyeri yang ngebuat kontraksi otot-otot uterus. Mungkin ibu-ibu di sini semua pun juga udah pernah dengar ya hormon prostaglandin itu apa. Jadi ini aku sekalian nambah-nambahin terkait persalinan ya, Kak ya. Nah, makanya itu waktu pas ibu-ibu hamil lagi di usia kehamilan 37 minggu, itu disuruh yang namanya induksi alami, yaitu berhubungan, ya enggak? Nah, kenapa sih kok berhubungan gitu loh? Emangnya boleh? Sangat diperbolehkan, karena kandungan sperma itu ada yang namanya hormon prostaglandin, yang dimana hormon prostaglandin dari sperma itu yang membuat kontraksi rahim, kayak gitu loh, Kak. Jadi kalau pakai logikanya kayak gitu ya, kalau waktu pas hamil kita emang dibutuhkan prostaglandin untuk induksi alami, waktu pas kita haid kita juga membutuhkan itu untuk meluruh. Tapi karena hormon prostaglandinnya itu sangat meningkat, akhirnya itu yang ngebuatin nyeri haid kayak gitu. Nah biasanya untuk nyeri haid yang normal, ya kan, untuk nyeri haid yang normal itu biasanya sekitar 48 sampai 72 jam ya, kurang lebih 2 sampai 3 hari itu masih dikatakan normal ketika kita sebelum H-1 haid atau hari haid atau H+2 haid kayak gitu, itu masih normal. Nah, yang dysmenorrhea sekunder itu yang tadi aku bilang salah satunya aku tanda-tandanya apa? 2 tahun dari pas awal dia pertama kali haid di umur 12 tahun misalkan, itu terus memanjang sampai dia sekarang misalkan kayak aku belum nikah, kayak gitu. Dan terus di sini tuh ditemukan juga beberapa kondisi, contohnya kayak endometriosis. Endometriosis itu tuh yang paling sering ditemuin, kenapa sih? Jadi sama aja jaringan dinding rahim yang harusnya meluruh, ini tuh dia tuh malah ada di luar dari rahim, gitu. Kalau di dalam rahim tadi kan adenomyosis, tapi kalau endometriosis itu dia tuh di luar rahim, entah ada di bagian ovarium kah, atau ada di bagian tuba falopi kah, kayak gitu, saluran indung telur kah. Nah, terus juga karena penyakit radang panggul itu juga bisa nyebabin kita sakit atau nyeri haid. Terus juga yang aku bilang tadi adenomyosis yang kayak seperti aku, dan adanya fibroid atau tumor jinak pada dinding rahim, entah kista atau miom, itu mungkin jadi salah satu penyebab nyeri haid. Mungkin bisa lebih paham ya Kak sekarang ya? Bisa, nangkep Oke, Kak. oke. Oke, untuk sahabat Raji bisa dipahami ya semuanya. Untuk mulai nih yang mau maaf Kak. Boleh nih kalau mau sharing-sharing atau tanya-tanya boleh bisa ditulis di kolom komentar ya Kak ya. Untuk ciri-ciri haid yang perlu diwaspadai dan membutuhkan penanganan khusus nih Kak apa? Oke, Satu dulu ya, ciri-ciri haid yang perlu diwaspadai itu gimana sih Kak? Yang sudah aku bilang tadi, aku sebenarnya udah agak nyebutin lagi, nggak apa-apa ya aku sebutin lagi. Kayak tadi, haid yang perlu diwaspadai adalah tidak bisa melakukan aktivitas apapun sehingga benar-benar kayak mengganggu aktivitas gitu. Contohnya, kalau bagian nyeri, bener-bener kayak aku sampai nggak bisa masuk sekolah gitu. Aku sampai nggak bisa mikir, aku nggak bisa sampai kerja. Aku cuma bisa rebahan, nafas aja mungkin susah kayak gitu. Terus juga ngerasain sakitnya itu ya Kak? Bener-bener. Terus misalkan kita kasih obat pereda nyeri kayak gitu ya Kak. Mungkin biasanya paracetamol, pereda nyeri atau pereda nyeri yang lainnya kok masih nggak reda-reda juga, itu yang harus kita waspadai. Mungkin bisa kita langsung konsultasikan ke dokter. Kita udah pakai segala cara A sampai Z nggak bisa, itu yang perlu kita waspadai. Terus juga menstruasinya ini banyak banget, dan itu tuh biasanya lebih dari 7 hari kayak gitu. Jadi mungkin kayak, Kak aku kok kalau haid 8 hari ya, tapi pas aku tanya haid deresnya berapa hari, cuma 2-3 hari sih Kak, yang lainnya bercak, ya itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi yang Mas tadi katakan haid lebih dari 7 hari adalah haid yang benar-benar terus-terusan deres banget, kayak perdarahan gitu loh. Nah, terus juga yang tadi aku bilang, kita ngerasain darah haidnya banyak ketika kita 1-2 jam sekali tuh kayak ngerasa udah nggak nyaman dan harus ganti pembalut. Jadi kayak bener-bener full banget Kak, itu kayak kok kayak gini ya, kok nggak kayak biasanya. Itu yang harus kita waspadai dan harus kita konsultasikan ke yang lebih ahlinya, ke dokter kayak gitu.
Oke. Untuk selanjutnya, haid yang membutuhkan penanganan khusus itu mungkin ada atau gimana, Kak? Haid yang membutuhkan yang tadi sama aja, itu yang waspada dan harus membutuhkan penanganan khusus yang tadi aku Iya. sebutkan tadi. Itu yang penanganan khusus, yang dimana penanganan khususnya harus yang lebih ahli. Kenapa? Karena di sana kita harus membutuhkan bantuan untuk melihat rahim kita pakai USG. Nah, untuk kompetensi yang bisa memakai USG kan hanya dokter ya. Jadi biasanya teman-teman bisa langsung ke dokter SPOG teman-teman kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya, ada nggak sih Kak penyakit yang mengintai karena gangguan haid? Banyak banget nih, ini bisa teman-teman pelajarin dan bahasa-bahasa medis ya, tapi aku kasih tahu juga ya. Yang pertama namanya adalah amenore. Amenore ini dibagi jadi dua juga, amenore primer sama sekunder. Kak, amenore itu apa sih? Amenore itu adalah seorang perempuan itu dia tuh tidak haid. Nah, yang dikatakan tidak haid kan bingung ya jangka waktunya. Jadi kalau amenore primer ini mungkin di sini ada sahabat Manja Razi yang punya anak berumur remaja gitu sekitar 12 sampai 20 tahun, coba diperhatikan itu tuh tidak mengalami menstruasi itu pada umur 14 tahun dan tidak terdapat perkembangan tanda-tanda seksual sekunder. Contohnya kayak pertumbuhan payudara, pertumbuhan pertumbuhan rambut-rambut di bagian-bagian yang intim kayak gitu tuh nggak ada gitu. Nah, itu tuh dipertanyakan nih amenorrhea primer. Nah, terus juga bisa dikatakan tidak mengalami menstruasi pada usia 16 tahun. Nah, walaupun pada 16 tahun itu dia udah muncul mungkin payudaranya membesar, mungkin juga sudah ada rumput-rumput halus di bagian daerah-daerahnya yang lain. Nah, tapi pas 16 tahun belum juga mendapatkan haid. Nah, itu harus diwaspadai banget. Kenapa? Itu yang namanya atau kita biasa sebut juga namanya menstruasi precox atau tidak haid itu tuh pseudo amenore gitu Kak. Jadi kayak teman aku nih waktu pas SMP, susah banget ya namanya ya. Aku bahasa simpel aja deh. Teman aku pas SMP, teman-teman yang lainnya udah dapat haid gitu. Di kelas itu yang perempuan hanya 2 orang doang yang belum dapat. Nah, ketika 2 orang yang belum dapat, yang satu ini udah haid waktu pas kelas 3 SMP, yang satu lagi belum. Nah, dia punya feeling, kok aku kayak gini ya, tapi aku ngerasain nyeri bagian rahim. Pas dia periksa, ternyata ada gangguan dari himennya atau selaput darahnya itu tertutup teman-teman. Itu yang namanya pseudo amenore. Jadi sebenarnya itu kita haid, darah kita keluar, tapi kita tuh tidak keluar ke jalan lahir kita, tidak keluar dari vagina kita kayak gitu. Jadi tertutup sama himen selaput darah kita kayak gitu Kak. Nah terus juga ada juga yang namanya menstrual precox. Precox di sini itu tuh haidnya itu tuh sangat mudah banget. Kalau menurut penelitian kan normalnya atau standarnya wanita itu kan 12 tahun ke atas ya dapatnya. Nah, tapi ini dia tuh dapat haidnya sekitar umur 8 sampai 10 tahun kayak gitu. Terus juga ada yang namanya hiperamenore. Hiperamenore ini haidnya dia teratur. Tetapi jumlah darahnya tuh sedikit kayak gitu. Ya paling kayak cuman setitik kayak bercak atau kayak setiap keluar darah cuma sekitar 5 mili mungkin kayak gitu. Terus ada juga namanya oligoamenore. Dia itu tuh haidnya jarang karena siklusnya ini yang aku bilang tadi lebih dari 35 hari kayak gitu. Nah, ini kayaknya salah satunya aku nih. Aku pun kadang kalau lagi stres, kalau lagi makan yang nggak benar, kalau lagi banyak tekanan, aku memanjang. Tapi aku pun merasa memanjangnya aku masih dalam batas wajar. Jadi, aku masih bisa mengendalikan semuanya. Yang harus teman-teman garis bawahi, ketika teman-teman sahabat Manja Razi di sini ngerasa kok haidnya memanjang terus-terusan bersiklus-siklus gitu loh. Misalkan haidnya 2 bulan sekali, 2 bulan sekalinya selama setahun tuh ada banyak. Nah, itu teman-teman harus waspadai dan teman-teman bisa konsultasikan ke dokter SPOG kayak gitu. Terus juga ada yang namanya polyamenore. Polyamenore di sini haidnya itu sering datang, tapi siklusnya dia tuh memendek yang aku bilang tadi. Mungkin kurang dari 21 hari. Baru 14 hari haid, tiba-tiba datang lagi. Nah, itu juga dipertanyakan. Tapi biasanya itu karena stres juga. Kenapa sih Kak kok stres mulu yang dibahas kayak gitu ya? Kenapa sih stres sama makanan? Karena memang kalau makanan cepat saji teman-teman itu kan tinggi garam, tinggi lemak, terus tinggi gula ya. Yang dimana itu semua itu dapat menghambat metabolisme kita. Yang dimana itu semua nanti kan bakalan ngalir lewat darah kita ya. Nah,
ketika ngalir lewat darah kita juga akhirnya mempengaruhi hormonal kita, yaitu hormon estrogen atau progesteron kita yang ngebuat kita bisa haid. Begitupun hormon stres. Ketika hormon stres naik, nah itu yang ada namanya kortisol atau adrenalin pun itu tuh kayak menghambat untuk estrogen atau progesteron yang ada di otak kita mengirimkan sinyal ke rahim kita gitu. Jadi benar-benar ada kesinambungan ya. Masalahnya kalau ngebahas kayak gini tuh ribet. Jadi tuh kesimpulannya stres sama makanan-makanan yang cepat saji itu tuh sangat-sangat mempengaruhi ketidaknormalan haid kita gitu Kak. Terus juga ada yang namanya heavy menstrual bleeding. Jadi dia itu tuh benar-benar yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan 1 sampai 2 jam sekali dia tuh ganti pembalut. Nah, itu tuh biasanya dikatakan diagnosisnya heavy menstrual bleeding, atau menstrual bleeding-nya itu atau darah haidnya itu sangat-sangat banyak banget gitu. Dan terus juga yang tadi aku sudah sebutkan ada endometriosis, ada miom, ada kista mungkin yang bisa menghambat dari haid itu sendiri. Mungkin juga sudah lebih paham dan lebih jelas ya Kak ya. Iya, nangkep Kak. Halo Kak. Iya, halo. Bisa? Suaraku jelas ya di sana? Jelas. Aman, sinyalnya aman. Oke, sahabat Razi, itulah yang disampaikan oleh Bu Bidan kita, Kakak Cantika. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih Kak, dari sahabat Razi yang sudah mengirimkan komentar-komentar di bawah. Mungkin penasaran juga ya Kak ya. Ini pertama dari Kak Piah 502. Boleh. Pertanyaannya, apa tuh? Saya kalau haid dan deras betul, penyebabnya ada miom. Bagaimana cara mengatasinya? Oke. Jadi tadi Kak siapa namanya? Kak Piah. Kak Piah. Iya. Pia atau Pia Kak, maaf? Pia. Oke. Jadi ketika haid itu haidnya banyak ya? Iya. Haid sakit dan deras. Oke. Haid sakit dan deras dan ternyata memang ada miom ya. Terus cara ngatasinnya gimana? Iya. Nah, yang pertama aku mau konfirmasi dulu, sudah konsultasi ke dokter atau belum ya kan? Berarti biasanya kalau tahu ada miom biasanya udah konsultasi nih. Terus yang kedua, yang Kak Pia harus tahu, miom itu terjadi karena hormon estrogen kita yang meningkat. Nah, emang cara mengurangi hormon estrogen gimana sih Kak? Yang tadi aku bilang, kita itu harus menjaga banget makanan kita nih. Coba makan makanan yang di luar dulu yang menurut kita makanannya enak ya, biasanya jajanan SD gitu, atau yang lain-lainnya, itu coba dikurangin dulu. Terus bisa juga kayak misalkan makan makanan yang lemak tinggi, contohnya kulit ayam. Karena kulit ayam itu tuh kan berlemak ya, itu tuh sangat-sangat bisa mempengaruhi hormon estrogen kita. Jadi gimana caranya? Kak Pia bisa searching di internet makanan yang bisa menurunkan hormon estrogen kita. Jadi tuh dijaga dulu nih, diseimbangin dulu hormon estrogennya tuh biar nggak tinggi banget, karena miom itu terjadi karena hormon estrogennya yang tinggi. Nah, terus juga selain itu, coba hindari stres berlebih kayak gitu Kak. Karena kalau untuk konsultasinya hanya sekilas gini, aku harus tahu juga berlebihnya itu seperti apa, berapa banyaknya kalau ganti pembalut, durasinya itu banyaknya berapa hari gitu loh Kak. Jadi aku nggak bisa langsung ngejudge. Kalau misalkan Kak Pia ini tuh tidak normal kayak gitu. Sebentar, ini suara aku masuk di kakak juga kayaknya deh. Suaraku mantul. Oh, mantul? Enggak, di sini enggak. Di aku ya nih. Nah gitu. Jadi masih. Gimana ya caranya ya biar nggak mantul ya? Coba. Suaraku enggak. Iya, mantul ini. Iya mantul. Halo? Tes. Halo. Ya udah enggak Kak? Di aku masih nggak apa-apa deh. Gimana masih mantul? Ya, jadi yang untuk miom itu seperti tadi Kak.
seperti tadi kan. Dan yang terakhir yang selalu ke teman-teman yang punya masalah haid, kita itu harus berdamai dengan diri sendiri, Yang dimana kita tuh harus menjaga stres kita, harus menjaga hati kita, pikiran kita. Karena itu semua tuh sangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita dan hormon yang kita punya, yang akhirnya mengganggu dari haid kita itu sendiri. Iya, masih mantul ya. Masih mantul. Mana dong? Mungkin ini earphone-nya dicopot aja gimana? Oh iya, teman-teman juga ngerasain masih mantul ya? Teman-teman. Bentar ya, Kak ya. Halo? Halo, apa udah enak Kak suaranya? Dari aku udah nggak mantul, alhamdulillah. Oh, ini earphone-nya saya copot. Oke. Tadi aku tuh ngeliat ada pertanyaan dari laki-laki deh, Kak. Kayak lucu banget pertanyaannya, keren. Bukan lucu sih, maksudnya kayak berbobot dan harus dibahas. Dari laki-laki. Pertanyaan siapa nih, Kak? Selanjutnya, Kak. Ada kayaknya. Oke, jadi bisa dipahami ya Kak Pia ya. Jadi makanannya yang harus dikontrol ya Kak, seperti itu. Dan yang terpenting ketika memang mium itu, karena kan kalau mium itu kan ketika mungkin makanan udah dikontrol, belum tentu mium itu tuh bisa langsung hilang gitu ya Kak. Jadi kita juga harus memastikan dan kita harus berdamai sama miumnya kayak gitu. Jadi jangan menganggap mium ini adalah suatu hal yang kayak masalah banget dari tubuh kita. Oke, dia hadir, kita terima, insya Allah ketika kita menerima sesuatu hal dan apapun penyakit yang ada di tubuh kita, mereka itu semuanya bisa berdamai, gitu loh. Mereka itu semuanya bisa menyatu sama diri kita, yang dimana, ya mungkin yang tadinya mereka itu bakal terjadi kenapa-napa, akhirnya nggak kenapa-napa, ya cuman hinggap doang, kayak gitu loh, Kak. Itu sih yang biasanya, aku sharing ke klien-klien dan coba klien aku lakukan, dan alhamdulillah mereka pun bisa berdamai sama apapun penyakit mereka, gitu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya nih yang buat kakak Cantika merasa lucu atau bagaimana, ini saya bacakan dari kakak Kris 7. Oke. Buat cowok biar jadi support system yang baik dan benar di saat pasangan haid kita harus nge-treat pasangan biar moodnya bagus dan bantu ngeredahin nyeri, gimana ya Kak? Aduh, ini aku keren banget sih, proud banget, aku bangga banget sama Kak Kris ya. Sangat-sangat memikirkan pemberdayaan wanita sejak dini gitu. Karena belum tentu loh Kak, banyak laki-laki di luar sana memikirkan terkait kondisi kita, ya nggak sih? Mungkin kayak cuman kamu kenapa sih? Tapi dia tuh nggak belajar dan nggak cari tahu gimana caranya biar istri gue atau cewek gue tuh nggak kayak gini terus ke gue, kayak gitu ya. Nah, yang pertama kali adalah jangan sekali-kali buat dia kesel, gimana caranya buat dia bahagia. Kita pahamin dulu bahasa cintanya. Bahasa cintanya dia itu word affirmation, kata-kata afirmasi atau kata-kata pujian kayak, ih kamu sekarang cantik banget loh, atau kayak, ih kayaknya kamu kok sekarang kayak lebih dewasa ya, atau kamu kok orangnya lebih positif banget ya, kayak gitu. Atau love language-nya dia atau bahasa cintanya misalkan sukanya dilayanin. Misalkan, nih aku kasih minum buat kamu, misalkan kalau lagi ketemu ya. Itu rasanya tuh bener-bener damai banget. Atau misalkan dia itu suka banget dikasih hadiah. Ya udah tiba-tiba kita ngirim hadiah aja kayak gitu. Terus tiba-tiba ketika orang yang punya bahasa cinta yang pertamanya adalah hadiah, itu tuh rasanya mungkin tadi stres, sakit hati atau kayak gimana, tiba-tiba kayak seneng aja. Atau bahasa cinta dia yang pertama adalah kebersamaan. Ya udah kalau emang misalkan kita jauh, kita coba datengin aja kayak gitu kalau emang ada waktu ya. Atau mungkin ajak dia jalan-jalan ke tempat yang mungkin dia suka atau ke tempat yang mungkin dia belum pernah. Atau mungkin bahasa cintanya sentuhan. Biasanya kalau orang-orang sentuhan, ketika lagi nggak mood, ketika lagi ada masalah, cuman di kayak gini doang, kayak
Meleleh banget tubuhku kayak gitu. Tuh aku banget ya ketika aku ada masalah cuman kayak nggak apa-apa Chan, kayak udah aku seketika tuh hilang lagi masalah aku kayak gitu. Terus yang terakhir itu apa ya? Pelayanan, berarti udah semua. Tadi ada kebersamaan, pelayanan, sentuhan, afirmasi, dan hadiah. Jadi untuk Kak Kris nih harus tahu dulu bagaimana pasangan kakak love language-nya, baru kita bisa men-treatment-nya dia seperti itu, Indah. Seperti itu. Dan untuk bantu ngeredain nyeri haidnya, aku punya beberapa tips. Yang pertama itu kompres dulu pakai air hangat nih. Caranya gimana Kak? Kalau aku biasanya ambil botol minum, itu aku kasih air hangat, jangan air panas ya, yang ada tuh melepuh gitu kan. langsung kayak gini gitu. Air hangat aja, kalau nggak emang botol ada tempat khusus buat pereda nyeri haid gitu. Nah, kalau emang misalkan khusus pereda nyeri haid, kita nggak usah pakai balut kain lagi. Jadi langsung ditempelin aja ke bagian rahim kita atau punggung kita. Biasanya tuh pas udah ditempel itu kayak enak banget rasanya gitu. Jadi lebih reda lagi nyerinya. Kalau misalkan emang pakai botol yang aqua atau botol yang lainnya air mineral 600 ml itu, biasanya aku pakai balutin lagi, pakai kain, karena kalau enggak panas banget kan, kayak gitu Kak. Dan itu insya Allah worth it banget kok bekerja. Atau juga kita bisa menyarankan pasangan kita untuk coba deh kamu mandi air hangat, dan itu tuh bakal relax banget tubuh-tubuh kita, otot-otot kita dan saraf-saraf kita dari atas sampai bawah, kayak akhirnya kita meredakan nyeri. Atau juga Kak Kris bisa nih pakai metode afirmasi yang aku kasih tahu tadi, komunikasi aja kayak halo rahimnya bla 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 gitu ya. Kamu baik-baik aja ya, kamu sehat-sehat aja ya, nggak apa-apa kok kalau misalkan kamu nyeri, karena memang ya ini wajar kayak gitu ya. Tapi coba dong nyerinya jangan keterlaluan ya, buat pasangan aku baik-baik aja ya. Semoga pasangan aku biar tetap moodnya enak, biar kakunya bahagia juga. Jadi kakaknya juga komunikasi ke rahim pasangannya tuh bisa banget, bisa dicoba. Mungkin apalagi ya, itu sih tips yang mungkin bisa aku kasih tahu dan bisa dilakukan secara langsung nantinya. Begitu Kak. Oke. Untuk Kakak Kris, semoga jadi pasangan yang baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Keren banget. Untuk pertanyaan ketiga nih Kak, ada dari Kakak Saseo. Sasa ini. Kak, gimana ngatasinnya? Aku sering kali, bahkan tiap haid, perutku selalu ngerasa nyeri dan sakit banget, Kak. Terus apa lagi Kak? Kok kayak ini pertanyaannya? Kalau haid nyeri banget, nah terus apa yang mau ditanyain? Udah sih, keluhannya mungkin nyeri aja gitu, Kak. Oke, kuliahnya nyeri aja. Yang kalau misalkan tadi Kak Saseo Ya, ya. Kalau Kak Saseo dengar ya. tadi aku sebenarnya udah bahas. Jadi aku agak bahas lebih singkat ya. Yang tadi ngatasi nyerinya. Teman-teman bisa melakukan kompres air hangat. Teman-teman, sahabat Kak Saseo tadi bisa melakukan mandi air hangat. Bisa komunikasi rahim ke diri sendiri. Gitu loh. Karena tadi Kak Kris adalah laki-laki, nggak mungkin dong komunikasi ke dirinya, kan nggak haid ya Kak ya. Jadi karena Kak Saseo mungkin perempuan, Kakak bisa melakukan yang tadi sudah aku bantu kata-kata afirmasinya bisa dilakukan dan dicoba ke diri Kakak sendiri. Terus juga nyeri haid itu tuh bisa kalau emang misalkan nggak ke kontrol, kita bisa kok minum obat pereda nyeri kayak gitu. Mungkin tadi Kak Kris aku juga tambahin ya, kita bisa membantu pasangan kita, nih aku kasih obat nyeri kamu minum ya, setiap 6-8 jam sekali. Kalau emang kamu udah pertama kali minum obat, kamu habis itu nggak ngerasain, berarti nggak usah dilanjutin. Kamu minum obatnya, pereda nyerinya lagi ketika kamu sudah ngerasain setelah 6-8 jam lagi gitu. Mungkin itu beberapa yang aku kasih tahu tips and triknya. Selanjutnya pertanyaan dari siapa nih Kak? Oke, pertanyaan dari Kak Risma nih, Kak. Oke. Saya habis lahiran udah 11 bulan. Tapi belum haid juga nih, Kak. Gimana ya solusinya? Ini Kariska ya? Mana ya, kalau aku nggak nemuin chatnya nih. Kariska yang mau aku tanyain dulu, kalau Kariska masih di sini, Kariska ASI eksklusif nggak? ASInya bener-bener on demand langsung nggak? Babynya langsung bener-bener minum ASI di payudara kakak nggak? Gitu, itu pertama yang mau aku tanyain. Kenapa? Karena tubuh kita nih keren banget yang sudah diciptakan sama Allah, Kak. Tanpa kita pakai kontrasepsi selama 6 bulan, kalau emang kita menyusui secara langsung kepada bayi kita sendiri, itu kita pakai kontrasepsi namanya metode alamiah, kayak gitu, Kak.
Jadi memang apa namanya, ASI itu tuh bisa menghambat halo Kak, ini kenapa ya? Kak, ya Allah, maaf ya Kak ya, ini ada kesalahan teknis, nggak tahu IG-nya keluar Oh, sendiri Kak. oke, berarti tadi ke N ya? Iya, ke N, keluar Ya sendiri ampun. IG-nya. Oke, oke. Maaf banget ya Kak ya. Ini nggak apa-apa, aku kira sinyal aku, aku takut. Ya gitu dong. Oke, nggak apa-apa, nanti kita lanjut. Iya. Untuk penjelasan dari Kak Risma, udah selesai ya Kak, Kak ya? Maaf, maaf. Karisma atau Kariska? Kak Risma tadi. Oke, nggak apa-apa, aku bahas dikit lagi aja ya, karena tadi kan keputus ya. Jadi, yang harus dipastikan tadi yang aku bilang, apakah kakaknya menyusui secara langsung atau enggak nih ke payudaranya, kayak gitu. Baby dan payudara kakaknya. Nah, kalau memang iya, dan itu selama 6 bulan berturut-turut, bisa jadi tidak haidnya adalah karena penekanan hormon estrogen dan progesteronnya itu, karena hormon oksitosinnya. Jadi, yang ngebuat kita tuh nggak haid, intinya kayak gitu. Terus kalau emang nggak kayak gitu, apa ya? Kakak bisa juga apa ya? Menurut aku tuh bukan sesuatu hal yang nggak normal sih kalau misalkan 11 bulan itu 11 bulan itu nggak haid, atau emang aku harus tanya langsung sih sama Kariska ya. Kak Iya, Risma. sama Karisma. Iya, sama Karismanya, karena aku pengen tahu juga apakah sempat pakai kontrasepsi yang lain atau enggak selama 11 bulan itu gitu loh Kak. Karena banyak banyak hal yang kalau terkait hal ini banyak hal yang perlu dikaji, dan aku nggak bisa langsung ngejudge langsung gitu loh. Apakah itu memang tidak normalkah, dan harus bagaimana kayak gitu. Mungkin satu hal itu dulu tadi aja ya yang mungkin bisa jadi informasi untuk sahabat Razi semua. Oke, Oke, boleh tadi banget. pertanyaan dari siapa lagi Kak? Oke, pertanyaan dari Kak Istiqomah dari Semarang nih Kak. Assalamualaikum Kak. Mau tanya nih Kak, saya sudah berumur 40 tahun, anak Hmm. saya sudah 4, kadang haid kurang lancar, apalagi kalau ikutan kabupil. Wah malah nggak haid itu Kak, gimana solusinya? Apalagi kalau apa? Udah punya anak 4. Terus? Apalagi kalau ikutan KB pil Kak, Oh, malah nggak iya haid sama dong. sekali. Bagaimana solusinya ya? Jadi kayak gini. Tadi Bu siapa namanya? Ibu Istiqomah. Ibu Istiqomah. Jadi gini Bu, apapun kontrasepsi yang namanya kontrasepsi hormonal, entah pil, entah KB 1 bulan, KB 2 bulan, KB 3 bulan, atau implan yang biasa masuk di bawah kulit ini, itu kan namanya hormonal ya. Yang namanya hormonal adalah kita itu menambah hormonal yang lain di luar tubuh kita gitu. Jadi kita nambah lagi nih hormonnya. Padahal harusnya hormon kita kan seimbang ya. Kalau ketika hormon kita seimbang, kita kan punya masa subur ya, atau kita punya ovulasi yang dimana ketika memang apa namanya ada sperma, ketika memang sudah waktunya dibuahi, akhirnya terbuahi. Nah makanya itu kontrasepsi itu kan salah satunya adalah menunda kehamilan ya kan. Nah kalau untuk Bu Istiqomah tadi aku saranin, um, kenapa sih kok apa namanya malah nggak haid, karena yang tadi aku bilang kalau misalkan kontrasepsi pil itu tuh kita ketambah hormonal estrogen sama progesteronnya, yang dimana itu tuh menghentikan proses haid kita kayak gitu loh, secara simpelnya kayak gitu kak intinya. Nah kalau emang menurut Bu Istiqomah itu sangat mengganggu, kok nggak haid kayak gitu ya, boleh banget nih. Dan terus juga kan ingin menunda punya anak, atau bahkan nggak ingin punya anak lagi, ingin membesarkannya aja, boleh banget nih pakai yang namanya kontrasepsi IUD atau spiral Bu Istiqomah, karena kontrasepsi tersebut tidak mempunyai atau tidak ada tambahan hormon lagi, yang akhirnya tubuh kita ya udah sealami gini aja kayak gitu. Dia cuma ada benda asing doang yang masuk ke rahim kita, habis itu udah aman, nggak kenapa-napa. Jadi saranku boleh dikonsultasikan lagi ke bidan terdekat atau ke dokter ibu
ditanyakan kalau misalkan saya pakai IUD apakah diperbolehkan atau enggak, karena memang ada beberapa hal kondisi khusus yang harus boleh pakai IUD boleh enggak. Tapi menurut penelitian itu IUD itu adalah metode kontrasepsi yang paling aman dan yang paling tidak mengganggu hormonal kita loh Kak, karena kalau hormon kita terganggu ya, mungkin ibu-ibu yang sudah pernah suntik KB atau pil itu biasanya entah ada yang berjerawat lah, entah badannya yang gemuk, entah yang haidnya nggak teratur, atau bahkan nggak haid sama sekali. Itu kan mungkin akhirnya tubuh kita nggak nyaman ya. Jadi saranku, jika memang ingin tetap memakai kontrasepsi, boleh banget pakai kontrasepsi IUD. Atau emang jika ibu berkenan, ibu bisa yang namanya tubektomi. Jadi saluran tuba kitanya yang ketika pertemuan sperma dan sel telurnya itu tuh diikat kayak gitu sama dokter. Nah, itu biasanya ada pembedahan kecil kayak gitu, Kak. Suaranya nggak masuk. Oke, sudah masuk. Udah masuk? Sudah. Oke. Nggak kerasa nih Kak, kita nemenin sahabat Razi udah 1 jam lamanya. Saya Iya. menutup live aku ini. Mungkin boleh dari Kakak Cantika sendiri, boleh dikasih tahu kesimpulan dari live ini. Oke. Kesimpulannya adalah teman-teman mungkin ada beberapa juga yang masih bertanya ya, tapi nggak apa-apa, aku simpulin aja. Jadi haid kita yang normal itu adalah untuk masa siklusnya 21 sampai 35 hari dengan durasinya itu sekitar 3 sampai 7 hari seperti itu. Kalau misalkan emang Kak aku kok 10 hari, aku kok 8 hari tapi cuma bercak-bercak doang, itu masih aman. Yang dikatakan tidak normal itu adalah 7 hari terus-menerus darahnya itu banyak yang keluar. Dan untuk jumlahnya teman-teman bisa prediksikan itu sehari itu teman-teman mengganti sekitar 2 sampai 6 pembalut. Gitu. Tapi bukan penuh ya, cuman yang sedang aja itu masih dikatakan normal. Tapi kalau di luar dari itu dan ngerasa kok setiap 1 sampai 2 jam itu banyak banget, nah itu mungkin dikatakan bermasalah. Dan kalau mungkin teman-teman juga di sini banyak yang nanya, Kak aku nyeri haid hari ketiga, Kak aku nyeri haid hari pertama, kedua, itu kenapa ya? Yang tadi aku bilang tadi, kalau misalkan nyeri haid itu timbul karena kontraksi-kontraksi rahim kita yang disebabkan oleh hormon prostaglandin teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua di sini gak usah takut sebenarnya kalau ada nyeri haid, karena itu adalah hal fisiologis tubuh kita yang sangat normal kayak gitu. Istilahnya kayak tanda, aku izin ya untuk meluruh, tapi maaf aku ada rasa nggak nyaman nih, yaitu aku nyeri haid kayak gitu. Nah jadi itu tuh masih normal, tapi yang tidak normal itu ketika teman-teman udah ngerasa nyeri banget yang mengganggu aktivitas teman-teman, bahkan sampai mau teriak, mau nangis, mau pingsan. Nah itu mungkin teman-teman bisa konsultasikan ke dokter atau ke bidan yang terdekat ya. Dan juga untuk cara mengatasi nyeri haidnya, teman-teman yang tadi aku bilang bisa banget kompres air hangat, mandi air hangat, teman-teman bisa komunikasikan ke rahim teman-teman dan minta tolong banget nih dijaga makanannya, jangan makanan cepat saji, jangan tinggi lemak, jangan tinggi gula seperti itu. Dan teman-teman bisa minum obat pereda nyeri, serta mungkin bisa juga nih teman-teman cobain manja razi ya, karena aku juga udah pernah nyobain manja razi ini. Apa ya, semuanya itu tergantung konsistensi dan niat kita sih teman-teman. Karena niat aku waktu itu pengen meredakan nyeri dan mengurangi keputihan aku, ya alhamdulillah itu bekerja walaupun memang tidak konsisten. Mungkin untuk teman-teman yang konsisten pun aku yakin insya Allah dengan bantuan Allah pun dan dengan wasilah atau jembatan dari Manja Razi pun teman-teman bisa jadi masalah-masalahnya teratasi. Mungkin itu ya Kak kesimpulan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf nih teman-teman, karena kebaikan hanya dari Allah dan keburukan hanya dari aku. Semoga sharing-sharing pada siang hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke Kak Fitria. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih nih sahabat Razi yang udah nonton sampai akhir, dan terima kasih juga dari Kak Cantika yang sudah sharing-sharing ilmunya nih. Untuk mungkin dari sahabat Razi yang mungkin kurang jelas atau kayak gimana, bisa langsung konsultasi ke kita ya Kak ya, Manja Razi Official, dan mungkin boleh Kak Cantika, boleh ya Kak ya, dari sahabat Razi sendiri boleh ya banget Kak ya. dong.
Boleh banget Oke. yang mau DM aku, yang mau sharing-sharing lagi, kayak misalkan, Kak aku tadi ketinggalan, atau Kak aku belum puas nih, boleh banget DM aku, feel free kok untuk konsultasi, nggak aku mintain bayaran ya. Terima kasih, Kak. Oke. Sama-sama Kak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.